Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya di slide pembelajaran daring dari saya. Untuk pada hari ini saya akan membahas tentang gaya-gaya yang bekerja pada dermaga, kemudian fender, sama penambat ya, atau boulder, atau ketika kapal itu ditambat atau mooring gitulah ya. Seperti itu istilahnya. Nah, pada prinsipnya gaya-gaya tersebut itu nanti akan kita gunakan dalam pemilihan tipe fender, kemudian tentunya tali penambat, kemudian konfigurasi bouldernya juga, dan satu lagi yang terakhir itu adalah dalam menganalisis kestabilan struktur dari dermaga. Nah, cuma dalam hal ini struktur dermaganya ini tidak kita analisis, tidak saya jelaskan di sini ya, karena itu sebenarnya sudah terkait dengan bagian mata kuliah yang lain seperti mekanika tanah dalam merancang tiang pancang gitu misalkan, atau turap. Kemudian ada juga terkait dengan mekanika teknik ya, kira-kira lebih baik itu dijelaskan secara terpisah aja kali ya timbang di sini. Nah, saya untuk pembahasan ini mengambil ya primary lah dari referensi ini ya, Ford Designer's Handbook karya Thoresen gitu ya. Silakan jika ada yang memiliki literatur ini silakan dibaca aja, detailnya ada di sana gitu ya. Dan saya ini akan bahas pokok-pokok yang bisa kita kira-kira ya sebagai dasar pembahasannya aja gitu. Seperti itu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini struktur utama pelabuhan ya yang akan kita desain gaya-gayanya itu adalah, pertama itu ada untuk penggunaan pada dermaga, yang kedua itu adalah penggunaan atau perancangan atau penentuan tipe fender dan penambatnya juga, dan satu lagi breakwater. Khusus yang breakwater ini nanti akan saya jelaskan di bab terpisah gitu ya, bukan digabung di bab yang ini. Untuk yang bab ini saya hanya membahas tentang gaya-gaya yang bekerja saja pada struktur dermaga, fender, dan penambat atau boulder. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada dermaga itu terkait dengan gaya-gaya saat bersandar, kapal bersandar atau berthing forces ya. Dan satu lagi selain gaya-gaya dari kapal itu sendiri, ya, jadi yang berthing forces ini itu gaya-gaya dari kapal, yang satu lagi itu adalah gaya-gaya dari lingkungan sekitarnya. Nah, gaya-gaya dari lingkungan ini yang akan terkait dengan gaya-gaya ini adalah, pertama itu ada angin, gaya-gaya akibat angin, kemudian dari current atau arus, dan satu lagi dari gelombang. Dan hal terpenting dari sini itu adalah terutama dalam hal mengkuantifikasi gaya-gaya lingkungan, itu perlu dipelajari tentang karakteristik kapal. Jadi projected lateral area yang di atas permukaan di atas permukaan air, bukan di atas permukaan tanah ya, di atas permukaan air sama di bawah permukaan air. Nah, itu harus dilihat kira-kira di pembahasan tentang karakteristik kapal. Itu sudah saya pernah upload video seperti itu ya, tentang karakteristik kapal. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah gaya-gaya gaya-gaya setelah kapal bersandar atau berthing forces gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita kuantifikasi dengan menggunakan energi kinetik. Nah, kita ya pernah tahu ya, energi kinetik itu adalah setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan kecepatan yang dikuadratkan gitu ya. Nah, itu juga sama ya, jadi untuk yang gaya-gaya kapal pun juga demikian. Nah, bedanya apa nanti kita ya, tentunya bedanya tentang massa dan kecepatan yang digunakan itu. Nah, dalam hal ini massa yang kita gunakan itu adalah massa kapal rencana atau massa desain, atau dalam hal ini displacement ya, displacement. Dan karena dalam kondisi rencana atau desain, displacement ini kita tetapkan saja itu dalam kondisi yang fully loaded ya. Jadi yang ini DT dalam kondisi yang
loaded ya, fully loaded. Nah, jadi kan waktu membahas karakteristik kapal itu ada yang fully loaded, ada yang ballast condition ya. Ini untuk yang desain kita bilangnya yang fully loaded aja ya, muat penuh gitu ya. Lalu kemudian ada massa hydrodynamic, yaitu atau massa air di sekitar kapal, dan satu lagi ada kecepatan normal kapal. Nah, dalam hal ini kecepatannya itu bisa dibilang sebagai kecepatan kapal dalam bersandar tuh ya, bisa seperti itu. Nah, dalam perencanaan struktur dermaga ini ya, silakan dilihat itu kalimatnya bahwa untuk parameter massa biasanya yang dipakai itu cukup massa displacement-nya aja atau massa desainnya aja atau DT-nya saja, sedangkan yang efek hidrodinamik akan masuk ke dalam faktor koreksi gitu ya nanti ya. Jadi yang massa hidrodinamik nanti dia masuk ke faktor koreksinya aja. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat persamaannya itu akan terdistribusi atau tergantikan dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini adalah persamaan energi kinetik dasarnya. Nah, kemudian ada faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor dari kapal itu sendiri yang harus diperhitungkan sehingga massa atau energi kinetik ini, bukan massa ya, sorry, energi kinetik ini itu harus dikoreksi sehingga kadang-kadang dibilang energi kinetik efektif atau energi kinetik total. Nah, itu adalah energi kinetik yang dikalikan dengan faktor koreksi tertentu atau kita bilang itu C. Yang ini ya, yang C. Jadi yang E-nya ini adalah hasil hitungan yang ini, kemudian dikalikan dengan C. Nah, C itu adalah faktor koreksi yang dihitung dengan persamaan ini. Jadi faktor koreksi H dikalikan faktor koreksi E, C, dan S. Apa itu CH, CE, CC, dan CS? Kita bahas satu persatu. Nah, yang CH itu adalah faktor dari hydrodynamic, ya, memperhitungkan pengaruh air ya, perhitungan pengaruh air ketika kapal melakukan berthing atau bersandar, sehingga dalam kalkulasi akan ada tambahan massa air. Nah, itu persamaannya itu adalah ini, bisa menggunakan persamaan yang di bawah ya. Jadi faktor HR itu adalah CHR itu adalah faktor reduksi, dia nilainya 1 untuk kapal yang bersandar secara menyudut gitu ya dari garis longitudinalnya, dan bernilai 0,1 kalau kapalnya itu sejajar dengan garis longitudinal. Artinya apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalkan kalau dia bersandarnya sejajar, katakanlah misalkan ini adalah dermaga gitu ya. Nah, ini dermaga. Jadi tipe-tipe bersandarnya itu ada kapal yang bersandarnya secara gini langsung jajar ya, atau dia menyudut ya. Seperti ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau yang menyudut begini, ini CHR-nya itu bisa bernilai 1 kalau misalkan dia seperti ini bersandarnya sejajar ya dengan garis longitudinal si kapal itu sendiri, dia ya 0,1 nilainya itu ya. Nah, kalau misalkan nggak bisa pakai cara itu, kita bisa pakai cara yang lain gitu. Artinya kita tanpa harus tahu ini ya massa hidrodinamiknya gitu. Kita bisa pakai faktor massa hidrodinamik itu dengan beberapa metode lain. Pertama ada Stelson ya. Ada Stelson, kemudian seperti ini ya persamaannya. Silakan aja digunakan yang mana aja. Kalau D-nya itu adalah draft ya. D-nya itu draft. Kemudian B-nya itu adalah beam ya, beam. Lalu L itu apa? L itu nggak lain nggak bukan, itu adalah panjang kapal gitu ya. Kemudian ada juga yang rumus dari si Grimm, ini rumusnya seperti ini. Sama ininya juga, simboliknya D itu adalah draft, B-nya itu adalah beam. Nah, ada juga yang nggak pakai rumus. Dia diajukan oleh si Saurid ini. Kalau CH
langsung aja dipakai 1,3, itu nilai rata-ratanya seperti itu. Atau mau yang lebih aman lagi, CH-nya itu 1,8. Ya terserah kita mau pakai yang mana aja gitu ya. Kalau kita pakai rumusnya Vasco Costa gitu ya, ini juga silakan bisa dilihat ini rumusnya. Ya jadi yang terpenting dalam mengkuantifikasi CH itu adalah dia draft dengan beamnya itu kita harus tahu. Nah itu dari mana sih ya? Tentunya kita harus buka lagi materi tentang karakteristik kapal, bagaimana cara kita menghitung draft maksimal gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan DWT kapalnya itu sendiri ya. Lalu kemudian ada rumus yang ini Giroudit ini. Terus kemudian yang H-nya ini, H besar ini bisa kita katakan sebagai kedalaman alur gitu ya, alur pelayaran yang udah kita pernah kita bahas juga di bagian alur pelayaran. Itu silakan itu nilai H dikurangin D, berarti dia nilai kedalaman alur pelayaran dikurangin draft kapal gitu. Dia menggunakan itu. Kemudian ada Rupert dan Ueda gitu ya. Nah, si yang terakhir ini yang Ueda ini, dia di dalam CH itu ada koefisien blok ya. Jadi ada koefisien blok. Jadi koefisien blok itu apa sih? Koefisien blok itu ini. Jadi massa si DT-nya tadi itu ya. Itu rasio antara DT dengan kapal yang diasumsikan sebagai blok. Jadi dia kapal yang tinggal dikalikan saja ini draftnya, kemudian dikalikan beamnya, dikalikan dengan panjangnya. Udah kayak semacam ini rumus persegi atau rumus balok gitu ya, rumus balok ya. Jadi seperti rumus balok saja gitu, makanya dibilang koefisien blok, mungkin seperti itu ya. Jadi itu rasio antara massa si displacementnya itu ya, DT dibagi dengan dalam massa dalam kondisi blok. Nah ini kan kalau ini kita bisa katakan ini volume ya, nih volume blok gitu ya. Nah kemudian ini adalah berat jenisnya gitu ya. Jadi kalau volume dikalikan massa jenis atau berat jenis gitu kan menghasilkan massa gitu ya. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalkan data-datanya minim ya, menurut si Ueda ini, kalau misalkan data-datanya minim, itu koefisien blok itu bisa kita perkirakan ya, mulai dari yang ini kapal kontainer, kargo, pemuatan curah, kemudian kapal tanker, ferry, dan kapal ro-ro. Itu nilai koefisien bloknya bisa dilihat seperti ini di rasio-rasio seperti itu. Ini kalau misalkan datanya minim gitu ya, datanya minim. Nah, lalu kemudian itu CH sudah, kemudian adalah faktor eksentrisitas ya. Eksentrisitas. Faktor eksentrisitas itu dipengaruhi oleh gerak rotasi kapal setelah berting ya, setelah bersandar di sekitar titik kontak ya, baik dari haluan maupun dari buritan. Jadi faktor eksentrisitas itu dirumuskan ini. Ya, kita langsung ikutin saja persamaannya ini ya. Jadi faktor inersia radius kapal itu dia rata-rata nilainya 0,2 panjang kapal ya, sampai dengan 0,25 panjang kapal. Itu ditambah jarak titik kontak dengan pusat massa kapal. Jadi ketika misalkan ini ada dermaga ya. Jadi R itu seperti apa, ini dermaga, kemudian ini ada kapal ya bersandar ya. Sandarnya itu agak miring gitu ya. Miring. Nah ini titik kontaknya kan, titik kontak. Ini titik kontak, kemudian ini titik pusat massa ya, atau titik beratnya kapal itu ya. Nah ini R itu adalah yang ini ya, jarak antar ini. Atau saya kasih gambar atau warna lain lah. Nah jadi yang namanya R itu adalah yang ini, R. Nah seperti itu. Nah kemudian itu cos kemiringan ya, kemiringan dari sudut apa bersandarnya kapal sih.
Itu dikuadratkan dibagi dengan rasio yang I kuadrat tambah R kuadrat itu. Nah, ini seperti ini. Jadi ini R-nya ya. Ini R, kemudian ini adalah sudut bersandarnya kapal gitu ya. Sudut bersandarnya kapal. Dan ini nilainya itu bisa dari 20 sampai 90. Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari grafik ini juga bisa ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari CE-nya, misalkan dia sudut bersandarnya kapal itu adalah 20 derajat gitu ya. Kemudian rasio antara R dengan L-nya itu adalah misalkan 0,35 ya. Jadi tinggal ini saja. Sini. Tinggal tarik sana. Jadi plotting biasa. Jadi CE-nya itu adalah 0,9 CE-nya itu. Bisa seperti itu juga, bisa pakai grafik ini. Jadi kita nggak usah ngitung inersianya lagi gitu. Nah. Oke, kemudian berikutnya adalah faktor tahanan air. Jadi faktor eksentrisitas sudah, sekarang faktor tahanan air. Nilainya untuk yang si dermaga yang cukup solid ketutup, yaitu nilainya itu 0,8. Tapi untuk yang dermaganya kebuka ya open berth gitu ya, dia nilainya 1. Kemudian ada faktor kelunakan, jadi faktor ini ditentukan dari rasio antara elastisitas dan atau fleksibilitas tubuh kapal terhadap sistem fender atau struktur pelabuhan. Nah, biasanya sih dipakainya 1 ya, tapi untuk kapal besar ya kalau nggak 0,9, 1 gitu. Ya di antara 0,9 sampai 1 aja dipakai yang mana. Oke. Kemudian kecepatan kapal ya. Ini satu lagi nih, ini penting sekali, kecepatan kapal ketika mendekat atau approach velocity. Jadi itu kecepatan kapal ketika pertama kali melakukan kontak ya, saat berting ya, saat berting diukur tegak lurus terhadap garis dermaga. Jadi parameter ini dipengaruhi oleh apa aja? Jadi pengalaman kru yang bekerja di kapal, kemudian ada pengaruh angin, arus, dan gelombang sekitar dermaga, sulit atau enggaknya sih navigasi dalam melakukan pendekatan, dan ada atau tidaknya perlengkapan navigasi itu. Lalu dilengkapi atau tidaknya kapal dengan bow thruster, atau biasanya di buritan itu ya, di buritan itu ada thrusternya, dan memiliki kemampuan manuver yang baik ya. Dan apakah diperlukan tugboat ya, kapal pandu gitu ya. Dan yang terakhir dipengaruhi juga oleh tipe dan jenis kapal. Nah, beberapa contoh untuk yang approach velocity dari berbagai jenis ukuran kapal dan kondisinya ya. Pertama, kondisi tanpa tugboat ya, tanpa tugboat. Jadi kapalnya tuh mandiri dia itu ya, tanpa tugboat. Itu dilihat dari kondisi cuaca di sini, ya, cuaca. Kemudian di sini ada kondisi manuvernya. Terus lalu di sini ada displacement atau DT-nya. Nah, itu bisa dilihat di sini aja. Bisa dilihat kalau misalkan ya anginnya cukup kencang gitu, contoh. Anginnya cukup kencang dan kondisi manuvernya itu sulit. Terus DT-nya itu adalah 20.000 gitu misalkan. Ya, kurang lebih bisa diplot ke sini mungkin ya. Atau ini, untuk yang strong wind dia favorable lah gitu ya. Nah, dengan DT-nya 20.000 dia ke sini. Nah, udah jadi ini 0,3 sekian ya. Jadi ya cukup kencang gitu ya. Untuk ukuran bersandar aja ya. Untuk ukuran bersandar aja 0,35 meter per detik ya. Karena anginnya cukup kencang gitu ya. 0,3 meter per detik ya. Jadi sekitar 30 cm ya per detik ya, cukup ya untuk bahasan bersandar itu sepertinya cukup kencang gitu ya. Lalu kemudian dengan adanya tugboat. Nah, sekarang tadi itu tanpa tugboat, sekarang adanya tugboat gitu ya. Kalau misalkan DT-nya itu di atas 100.000 gitu kapalnya. Ya, kecepatannya kondisinya sangat enak banget ya. Jadi semakin ada tugboat, kecepatan bersandar semakin rendah sebenarnya ya.
dengan kondisi yang sama dibandingkan dengan yang tanpa takbut. Jadi tanpa takbut itu biasanya lebih tinggi sedikit lah kecepatannya daripada yang dengan pakai takbut ya. Kenapa? Karena ya takbutnya itu memandu, terus mendampingi juga dia dalam kapal itu bersandar gitu. Jadi tentunya ya ada kontrol juga di situ sehingga lebih terkendali aja ketika bersandar gitu. Nah, ini silakan bisa dilihat juga sih pakai grafik ini juga. Misalkan ya dengan adanya takbut kondisinya bagus ya. Kondisi yang A gitu, misalkan kondisi yang A. Terus DT-nya berapa? Misalkan DT-nya 50.000 ton gitu ya. Kapalnya cukup besar gitu, 50.000 ton ini. Nah, tinggal ditarik ke situ aja. Ya sekitar hampir 0,1, 0,08 lah kurang lebih, atau 0,05 gitu ya. Seperti itu. Coba kalau misalkan kita bandingkan dengan kondisi navigasi yang sulit, kondisi yang E, kondisi tersulit, dengan yang DT yang sama, tentunya dia kecepatannya lebih besar, kecepatan bersandarnya ya, berting velocity-nya atau approach velocity-nya itu lebih besar. Nah, demikianlah bagian pertama dari gaya-gaya yang bekerja pada dermaga itu. Ini penting sekali dalam merencanakan untuk perencanaan dan pemilihan vendor ya. Ini saya akhiri ya untuk bagian pertamanya ini. Untuk bagian keduanya itu adalah nanti video berikutnya tentang gaya-gaya hasil dari interaksi lingkungan gitu ya, seperti gaya angin, gelombang, dan arus. Kira-kira itu saja. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Saya tutup ya. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.